diracun? Enggak. Diapain? Diusir? Enggak. Yang diusir itu Nabi Muhammad. Yang diracun itu Nabi Muhammad. Yang disepakati akan dibunuh itu adalah Nabi Muhammad. Dan kamu tahu bagaimana Nabi Muhammad menghadapi mereka semuanya? Anna min haqqi faqad afawtuha. Kata Nabi, dia berusaha mencelakakan saya sudah memaafkan dia. Yang mau ngeracun Nabi Muhammad, perempuan Yahudi, naruh racun di daging panggang yang disuguhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untung aja para sahabat itu beradab, berakhlak, nggak mau nyentuh sebelum Nabi Muhammad yang makan duluan. Mereka nggak akan tuh rebutan makanan sebelum Nabi Muhammadnya makan duluan. Nabinya biar makan duluan. Adab tuh memang menyelamatkan. Kalau ada orang yang ngikutin hawa nafsu, asyik makan duluan, biarin aja Nabi terbelakangan. Nabi lama soalnya nggak makan-makan, misal udah mati tuh dia makan racun. Tapi karena mereka beradab, berakhlak, selamat. Gak ada yang mau sentuh makanan sebelum Nabi Muhammad sentuh. Nabi mau ambil tuh makanan, mau nyendok makanannya, Nabi berubah mukanya. Nabi Muhammad bilang, irfa'u aydiyakum, angkat tangannya, angkat jauh-jauh. Kata dia angkat jauh-jauh, jangan dekat-dekat sama makanan. Kenapa gitu Rasul? Inna hadzal lahm lamma aradtu an amassuhu yaqulu li la tamussanni ya Rasulullah fa innani masmum. Daging ini waktu saya mau ambil tadi, mau sentuh daging ini ngomong, jangan sentuh saya Rasul, jangan ambil, jangan makan saya Rasulullah, saya sudah diberi racun. Dagingnya yang ngomong sama Nabi Muhammad, nggak mau nyelakain Nabi Muhammad. Nabi nanya sama saya juga, ini makanan siapa yang bikin? Saya undang perempuan Yahudi buat masak makanan ini. Kenapa mesti dia? Dia yang paling enak Rasulullah masaknya. Tukang masak paling handal nih di kampung kami ini, ya kayak Om Anjun lah ya. Tapi beliau beriman tentu saja. Nah, ini si perempuan Yahudi. Maksud saya samanya karena sama-sama tukang masaknya gitu. Ditanyain, kamu taruh makanan racun di makanan Nabi Muhammad? Iya. Cepet ngakunya, makanya persidangannya nggak panjang. Kayak kasus sianida dulu kan panjang persidangannya, nggak ngaku-ngaku. Betul, saya taruh racun di makanan Muhammad. Kenapa gitu? Kalau dia beneran seorang nabi mesti dijaga sama Tuhan. Kalau dia bukan seorang nabi yang ngaku-ngaku aja, biar sekalian mati makan racun saya. Para sahabat membuka pedang, Rasul, orang ini telah berusaha mencelakakan kita. Nabi senyum, kemudian berkata, anna min haqqi faqad afawtuha. Kalau terhadap saya, terhadap hak saya, sama urusannya dia sama saya sudah memaafkan dia. Kalau kalian terserah dah. Kan yang mau diracun, yang bisa makan makanan itu kan bukan cuma Nabi, sahabat-sahabat juga gitu. Jadi Nabi Muhammad bilang, terhadap urusan dia sama saya sudah maafin. Kalian terserah gimana. Katanya para sahabat, ya kalau Nabi aja maafin, apalagi kita. Ya udah, dimaafin. Segitu gampangnya Nabi. Nabi dilemparin kotoran, Nabi digampar, Nabi dipukul, Nabi diusir, Nabi disakiti, Nabi dikatain gila, Nabi dikatain tukang sihir, Nabi difitnah, segala macam bentuk fitnahan, saudariku sekalian yang saya muliakan. Ketika Nabi Muhammad datang 8 tahun sesudah terusir dari kota Mekah, Nabi kumpulkan semuanya tuh, muka-mukanya orang yang dulu nyakitin Nabi Muhammad, dikumpulin sama Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Idhabu fa innakumut tulaqah. Kalian sesudah ini silahkan
keluar dari masjid ini, dari tempat ini, saya sudah memaafkan kalian semuanya. Saya sudah memaafkan kalian semuanya. Ada sepupu Nabi Muhammad. Dulu waktu awal-awal jahat banget ke Nabi. Wah, udah bolak-balik gitu. Pengen nyelakain Nabi Muhammad. Segala macam usaha. Dia ketemu sama Nabi habis Fathu Makkah. Dia datang karena merasa bersalah. Orang tuh kalau masih ada baiknya, gampang merasa bersalah. Tapi kalau udah yang berbuat salah kayak apapun, dia masih nyari pembenaran. Tapi kan udah dibilangin nggak boleh foto, tapi masih foto juga gitu kan. Kok kamu foto? Tadi kan bilangnya dilarang keras, saya fotonya pelan-pelan. Nyari pembenaran. Saya nggak mau nge-share kok fotonya begini begitu. Jangan teman-teman. Itu hati itu kalau masih ada kebaikannya mudah merasa bersalah. Masih bisa merasa bersalah. Kalau kamu dalam hidupmu tuh selalu nyari pembenaran, nggak gampang merasa bersalah. Hati-hati. Jangan-jangan cahaya dalam hatimu sudah redup atau bahkan telah mati. Kalau orang nggak ada cahaya dalam hatinya, kegelapan. Kalau udah kegelapan, susah buat mati husnul khotimah. Na'udzubillah. Tidak merasa bersalah. Nah ini sepupu Nabi Muhammad, kalau nggak salah namanya Sayyidina Harith. Begitu Nabi Muhammad Fathu Makkah, dia datang kepada Nabi Muhammad, merasa bersalah. Ya ampun, dulu saya nyakitin dia, dulu saya ngomongin dia di belakang, dulu saya ngasih tahu rahasia dia sama orang-orang kafir Quraisy, dulu saya jahat banget, saya dulu sama Nabi Muhammad nyesel. Dia datang kepada Nabi Muhammad, teman-teman, nunduk. Ini kalau Nabi Muhammad nggak maafin saya, pantas nih orang kayak saya, ya Allah, nyesel banget. Dia nunduk datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melihat dia membentangkan tangan. Nabi bentangin tangan. Kata Nabi Muhammad SAW, ahlan wa sahlan bi Harith, ahlan wa sahlan bi ahli Harith. Wah, ini saudara saya Harith nih, selamat datang Harith, selamat datang Harith. Dipelukin sama Nabi Muhammad alaihissalam. Harithnya kemudian menangis terisak dalam pelukan Nabi Muhammad. Dia bilang, maafkan saya Muhammad, maafkan saya Muhammad, maafkan saya wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, saya sudah memaafkanmu bahkan sejak dari dulu. Kamu dijahatin orang, ya nggak apa-apa. Nabi segitu mulianya nggak punya salah dijahatin orang, apalagi kita. Sebenarnya sih kalau saya lihat diri saya sendiri, kalau dijahatin sama orang lain, saya malah lihatnya kayak yang, ya emang sayanya juga gini, kan begitu. Kama tadin tidak. Seperti mana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Kalau kamu dicubit sama orang lain, ingetin, kayaknya kamu pernah cubit orang lain. Kalau kamu dikatain buruk oleh orang lain, itu cara Allah buat ngingetin, kamu juga pasti pernah berkata buruk pada orang lain. Sebab perlakuan orang lain buat orang-orang kayak kita nih, lain kalau kelasnya Nabi, kelasnya wali. Mereka udah sangat soleh, tapi Allah memang kasih ujian, bukan balasan. Allah kasih ujian berupa dijahatin orang lain. Kalau kita dijahatin orang lain, kayaknya belum ujian, tapi balasan. Iya.
Sebab perlakuan orang lain itu mirip seperti kita menyuarakan suara dalam gua. Pernah teriak di depan gua? Saya pernah. Kamu baik. Baik. Ada gemaknya. Kamu cantik. Begitu kan? Kamu jelek. Nggak ada ceritanya. Kamu cantik. Kalau kamu jelek. Perlakuan orang lain kepada kita mirip saja dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jadi kalau kita lagi dijahatin sama orang lain, jangan kegeeran mikir itu ujian. Sebab sepertinya yang seperti kita belum jadi ujian, baru hanya sebagai balasan. Sambil mikir aja, ya Allah, mudah-mudahan dibalasnya di dunia aja, di akhirat jangan. Jadi tuh Nabi Muhammad diberi berbagai macam ujian dalam kehidupan beliau. Nah kita nih, Nabi aja ujiannya besar, gitu kan? Karena memang Nabi manusia paling tercinta di sisi Allah, ujiannya besar. Nah kita nih sebagai pengikutnya Nabi Muhammad, sebagai orang yang beriman, Allah bilang kamu pasti juga diuji. Ada ujiannya pasti. Habis ini datang lagi itu, habis ini datang lagi itu, udah pasti. Nih Umi saya belum lama habis operasi. Mudah-mudahan habis ini sehat terus ya Mi ya. Habis ini bisa lari ya Mi ya. Masya Allah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, beliau habis operasi. Beliau operasi itu karena jatuh. Nah, jatuhnya itu hari pertama sesudah kematian anak beliau, abang kami Muhammad bin Sadiq Al-Haddad meninggal dunia. Meninggal 2 harinya Umi jatuh, bisa jalan 14 hari. Hidup dunia memang gitu sih, ujian. Tapi nggak apa-apa. Sekali lagi, apapun bentuk ujianmu, saya sampaikan padamu, nggak apa-apa. Kenapa? 1, karena yang uji adalah Allah. Ujian datang bagi orang mukmin itu adalah sarana Allah menghapuskan dosanya, kemudian menaikkan derajatnya. Bahkan saya ingat ucapannya Hubabah Khadijah. Waktu ada teman saya ngeluh sakit, ngadu sama Hubabah Khadijah. Ada seorang perempuan salehah dari keluarga Syekh Abu Bakar ibn Salim alaihi ridwanullah. Beliau itu kayak setara munsib gitu ya, buat kalangan perempuan. Di masa saya belajar di Darul Zahra dulu, orang kalau datang ke Hadramut pasti datang ke Inat. Yang tadi pagi kita baca Wirdul Kabir, yang datang pagian ikut baca tuh tadi. Saya juga ikut baca dari kamar mandi. Beliau Sayyidina Hubabah Khadijah itu, teman-teman, orang kalau datang ke Hadramut pasti datang ke Inat, ke makamnya Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang ulama terkemuka. Nah biasanya mereka kalau datang ke Inat, ada di area dekat makamnya Syekh Abu Bakar bin Salim itu rumahnya Hubabah Khadijah. Mereka akan datang ke perempuan sangat solehah ini, perempuan yang luar biasa. Ulama-ulama berdatangan dari mana-mana untuk minta keberkahan, minta doa, minta nasihat dari beliau. Ada teman saya, seorang ustazah juga, dia datang kepada Hubabah Khadijah,
Dia cerita, Abah doain tenggorokan saya lagi sakit banget tuh Pak Ustaz. Suaranya udah mirip ya, orang sakit tenggorokan. Tolong Bapak. Saya susah ngomong, saya susah ngajar, saya susah makan, sakit, Bapak doakan saya. Bapak Khadijah senyum, diletakkan tangannya di leher perempuan tersebut, didoain sama beliau, doain. Habis itu ngomong gini, maaf dan sabrik ya hati, kamu tuh sabarnya dikit amat sih. Dikasih gini aja pengen cepet-cepet sembuh. Dikasih gini aja ngeluhnya panjang bener. Kamu tahu nggak? Kata Bapak Khadijah, saya tuh kalau berapa hari nggak ada sakit-sakit, nggak ada yang nggak enak, saya suka nanya sama Allah, ya Allah, apakah Engkau lupa kepada hambamu Khadijah? Kamu tahu nak? Dikasih sakit, dikasih sulit, tanda Allah cinta pada kita. Allah bilang, seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, innallaha idza ahabba abdan ibtala. Allah kalau cinta sama seorang hamba, diujinya hamba tersebut, dikasih ujian. Gitu kan. Jadi Bapak Khadijah, kita kalau dikasih kesulitan, dikasih sakit, dikasih ujian apa aja, dari bentuk ujian itu saya sampaikan padamu, enggak apa-apa, sebab yang menguji adalah Allah, dan Allah memberi ujian kepadamu bukan karena benci, justru sebaliknya karena cinta, karena sayang. Allah muji karena sayang, Allah muji karena seneng sama kita. Tapi kita yang diseneng ini punya banyak dosa, punya banyak aib, makanya mesti dibersihin. Dibersihnya dengan apa? Ya diberi ujian. Jadi kamu menghadapi berbagai macam ujian, nggak apa-apa, yang muji Allah. Kamu hanya perlu belajar buat introspeksi diri. Emang salahnya banyak, diuji pantas lah. Ya Allah, kepengen saya benerin yang mana nih ya? Ya Allah, nggak pinter jaga lisan. Ya Allah, nggak pinter jaga hati. Ya Allah, jadikan sarana, jadikan sakit saya ya Allah sarana biar saya lebih pinter jaga lisan, sarana biar saya lebih pinter jaga hati. Ampuni dosa-dosa saya ya Allah, jaga saya di masa yang akan datang. Gitu. Bisa? Insya Allah. Terus belajar. Terus belajar. Seribu sekalian yang saya muliakan, hal kedua, hal terakhir, kamu kalau diuji nggak apa-apa. Satu, karena ujiannya dari Allah. Yang kedua, karena kita punya Nabi Muhammad. Kita punya Nabi. Kita nih jadi umat Islam, kalau diuji ujian kayak gimana pun nggak apa-apa. Sebab bersama dengan kita ada Nabi Muhammad. Emang kenapa Ustazah kalau ada Nabi Muhammad? Kenapa kok jadi nggak apa-apa kita diberi ujian karena kita punya Nabi Muhammad? Kenapa? Apa masalahnya? So itu sekalian yang saya muliakan, anak kecil dikasih sakit gitu ya, tapi nggak sedih, sakit aja, nangis ya karena memang sakit. Tapi dia nggak sedih, nggak takut, nggak sedih. Pernah nggak ngeliat bayi lagi sakit sampai dia berkerut dahinya gitu?
Kita tanyain kenapa dahimu berkebut, dia bilang saya stres. Nggak ada. Anak kecil sakit-sakit aja, nggak pakai takut, nggak pakai stres. Kenapa gitu? Karena dia tahu dia punya ibu. Ibunya akan mendekatnya, ibunya akan menghiburnya, ibunya bahkan akan berdoa, ya Allah sembuhkan sakit anak saya. Bahkan ibunya akan berkata, ya Allah pindahin aja deh sakitnya ke saya. Kasihan anak saya ya Allah. Bukan begitu? Saya kasih tahu Nabi Muhammad sama kita kayak gitu. Nabi Muhammad sama kita umatnya kayak gitu. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, wallah, sungguh demi Allah, ketika umat saya kena tusuk duri di kakinya, saya ikut merasakan pedihnya di dalam hati saya. Kamu kalau diuji, kamu punya Nabi Muhammad yang ikut serta merasakan penderitaanmu itu. Terutama ketika kamu adalah seseorang yang telah dalam hatimu mencintai Nabi Muhammad. Kamu ketika sedang menjalani ujian, sedang dalam masa-masa sulit, masa-masa berat, ingat-ingat, kamu tidak sendirian. Yang ujinya Allah, kamu tidak sendirian, bersamamu ada Nabi Muhammad. Kata Allah dalam Al-Quran, wa fiikum Rasulullah, bersama dengan kalian ada Rasulullah. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian sendiri, manusia sama kayak kalian, sama-sama merasakan sakit, sama-sama merasakan lapar, sama-sama merasakan sedih ketika ditinggal orang yang tersayang, sama-sama merasakan sedih hatinya ketika dijahatin orang, sama kalian. Nabi kalian, kata Allah, punya banyak sifat. Kayak apa ya Allah sifat-sifatnya? Azizun alaihi ma anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Artinya ikut serta merasakan derita kalian. Artinya kalau kalian sedang berada dalam keadaan berat, kalau kalian sedang berada dalam keadaan sulit, kalau kalian sedang menderita, Nabi Muhammad ikut serta. Dan itu hal yang sangat melegakan, sangat enak. Jadi orang Islam, jadi pecinta Nabi Muhammad itu senang. Kalau diuji nggak pernah sendirian, ada Nabi Muhammad bersama dengan kita. Jadi siapapun darimu, karena saya kasihan sama kamu. Siapapun darimu, karena saya sayang sama kamu, saya kasih tahu, kamu tidak pernah sendirian. Ada Nabi Muhammad. Tinggal kamu panggil, tinggal kamu hadirkan saat-saat susahmu, saat-saat sedihmu, saat-saat sakitmu. Hadirkan Nabi Muhammad bersamamu. Panggil Nabinya. Gimana caranya?
Ustazah? Gampang banget. Tiap kali kamu sholawat, tiap kali kamu baca salam, ma sallama alaiya ahadun min ummati illa waraddallahu alaiya ruhi hatta rudda alaihi salam. Saat umatku mengucapkan salam kepadaku, Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salam. Saya belum lama juga sakit. Bukan mau ngadu ini ya, bukan mau ngeluh, udah lewat juga. Alhamdulillah. Sakit cukup berat sampai harus operasi. Habis 2 minggu habis saya baru Umi. Jadi sebenarnya yang diuji bukan saya, bukan Umi, lebih ke suami saya kayaknya. Masya Allah. Sehingga sekalian, saat sedang sakit-sakitnya, sering nggak bisa tidur karena kesakitan, hal yang paling melegakan, ini saya cerita sekali lagi karena sayang, biar kamu juga ikut dapat jatah dari pelajaran yang saya dapat sesudah sakit atau di saat sakit. Saya kan ustazah, kerjaan saya ngajar, jadi saya mau ajarin. Saat lagi sakit-sakitnya, yang bikin saya nggak bisa bahkan sekedar bergerak dari kanan ke kiri, hal yang paling melegakan, hal yang paling bikin enak hati adalah saat saya membayangkan bahwa Nabi Muhammad bersama dengan saya. Saya tinggal bilang, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalatu wassalamu alaika ya Nabiullah. Terhubung sesuai dengan janji beliau. Tiap umat saya ucap salam, Allah kembalikan ruh saya bisa jawab salam. Udah, nikmat rasanya, tenang rasanya, bahagia rasanya. Emang siapa kamu sampai kamu pikir Nabi Muhammad akan hadir untukmu? Teman-teman, mungkin